Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma waradu anapun utawi sejone al-faqir utawa sing diwehi fil akhdi dalam ngalap mengambil menerima pemberian. Bayang bagi mongko sayukya apa yang dulu yang to ningali sapa al-faqir sapa wong sakit banget. Ningali ahwa ana tahu utawi wong iku muhtajun hajat ilaihi maring akhdhu. Apakah butuh untuk menerima pemberian itu? Fima'in dalam perkara hal ya. La buddha kang ora kena ora sing kudu. Melahu kedue al-faqir minhu saking ma butuh apa yang dia mau tidak mau harus mengambilnya. Aku mustaghnin tong kang semugi. Aku mustaghnin tong kang semugi anhu saking ma. Dia ora butuh. Yang pertama ahwa muhtajin ilai, kedua au mustaghnin anhu. Paling kana menawa sapa wong niku utawa al-faqir ya wong iku muhtajan hajat. Hajat ilaihi maring ma butuh ya. Diberi ya. Diberi seseorang dan dia butuh. Waqat salimah hai teman selamat opoma. Barang yang diberikan itu selamat minasyubhati saking syubhat. Wal afati lan berpropon coboyo. Resiku walati zakarna hanggang usnutur kita haing afat. Bil mukti dalam wong kang aweh. Barang yang diberikan kepada kita tidak ada unsur syubhat dan hal-hal resiko-resiko lain. Itu dalam mukti kemarin tentang apa itu barang-barang rupa hadiah, apa barang itu bersifat sedekah, apa barang itu karena unsur pemberinya unsur ada unsur riya macam-macam. Wal afdalu mengkoti kang luwih utawa lahu kedue wong al-faqir iku al-akhdhu ngalap. Lebih utama diterima, ngalap maksudnya diterima, diwehi barang yang dia butuh dan barang itu barang yang baik, artinya tidak ada unsur-unsur lain yang buruk dari pemberinya, maka kita lebih utama menerima pemberian itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam manut sapa wong ku atahu teko iman apa syai'un fi min hadzal mali saking bondo. Hanya sapa wae siapa orang diberi sesuatu harta min ghairi mas'alatin saking tanpa njaluk.
Warastishrofin lan ora condong atau tertarik, kepingin, maksudnya kepingin, untuk bahasa Jawa kepingin. Tidak ada unsur kepingin, tiba-tiba diberi tanpa meminta. Fa inna ma huwa mawqa'an mestine utawi hadzal mal, maka harta yang diberikan itu, yang diberikan kepada kita iku rezeki saqahu kang giring atau kang giring ing rezeki Allah subhanahu wa taala ilaihi maring man. Berarti pangeran sing nekakno. Wala yardu mongko aja nolak sapa manhu ing hadzal mal. Amma idza kana terutama di pemberi itu resiko itu ya jangan terlalu jangan terlalu berlebihan. Mesti kemarin katakan itu sekiranya masih ada celah-celah kebaikan, maka ambil celah kebaikan itu. Termasuk ada dalam bab, tapi walaupun bukan bab ini, bukan bab masalah pemberian, bab kebenaran akidah saja itu. Kalau kita menjumpai mungkin 9 alasan untuk menganggap itu satu akidah yang salah, tapi ada satu alasan dimungkinkan benar, maka kita harus memilih yang satu. Jangan terlalu gegabah kita, walaupun alasan ketidakbenaran keyakinannya itu 9, tapi ada alasan satu kebenaran keyakinannya, itu kita masih harus memilih yang satu. Seperti kemarin bukan kita dijak, saya pernah, jadi ada orang yang mungkin secara ma'isyahnya, penghasilannya itu ya kadang campur-campur macam itu, tapi dia tetap punya ada satu pekerjaan yang jelas, itu yang jelas baik. Maka ketika kita misalkan dijamu oleh dia, kita tidak perlu laku, jangan-jangan duit net util, tidak usah. Kalau dia masih punya celah-celah sesuatu kehalalan, kita tidak usah ragu. Di samping itu juga demi kebaikan memberinya. Dewi dikai jak jajan ra gelem, kadang sing muni saya ngarep ngejak jajan ra gelem itu pikir ora gelem kok. Kalau sampai kita kebablasan itu malah tidak baik. Karena nanti ada penilaian batin yang berlebihan. Fa'amma idza kana, ya termasuk ini termasuk prinsip-prinsip jabatan barang. Wena orang jaluk nanti kayak tomponan. Makanya dulu pernah Sayyidina Utsman ketika beliau itu kan dinobatkan lewat pengangkatan sebagai khalifah. Maka ketika ada tuh belakangan ketika banyak fitnah timbul fitnah, kemudian beliau ada tuntutan untuk mundur di jabatan itu. Itu sudah termasuk bagi orang memprotesnya itu sudah menganggapnya mundur itu malah oleh HP. Tapi Sayyidina Utsman pernah didhawuhi oleh Nabi, kamu nanti kalau sudah kamu nanti akan mendapatkan jubah
baju kebesaran. Itu beliau menafsiri bahwa itu adalah jabatan ya seperti khalifah itu waktu itu. Maka ketika kamu dapatkan itu, jangan sekali-kali kamu lepas. Itu dari dawuh Nabi, jangan sekali kamu lepas. Makanya ketika beliau disuruh mundur untuk dari jabatan khalifah, karena dianggap ada KKN dalam beberapa daerah yang menurut para yang tidak setuju, beliau suruh mundur tidak mau, karena saya diingatkan oleh Nabi, udah itu baju kebesaranmu, jubahmu jangan sekali-kali kamu lepas. Tidak mau beliau lepas. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan dan sampai terjadinya wafat beliau. Mau wafat saja itu sudah ada orang yang gimana Usman, kamu mau tidak kami bela supaya nanti kan mereka tidak akan mudah membunuh orang sembarangan. Tidak sah dibela. Saya tadi sudah ditemui Nabi Muhammad. Nah, orang-orang suci, orang-orang baik macam itu. Saya sudah dijumpai Nabi Muhammad. Beliau bilang, nanti kamu berbuka puasa bersama saya. Artinya pada saat maghrib itu beliau mati. Nabi bilang, dawuh Nabi, engkau buka bareng aku. Ya, makanya orang-orang itu sudah keyakinannya luar biasa. Cintanya pada Nabi, walaupun dia yang menuntut ya tuntutannya bagi orang pendemonya ya orang yang mayoritas orang Islam sendiri. Masa-masa Sayyidina Utsman itu kan masa-masa mulai berkembang pesatnya fitnah dalam orang Islam. Kemudian yang menghembus-hembuskan fitnah itu ya sebetulnya ada di antaranya orang Yahudi namanya Abdullah bin Sabah. Yahudi yang sengaja menyelinap dalam Islam dan ingin menghancurkan Islam dari dalam. Sama idakana mengenalikan ono apa ma barang sesuatu atahu kang teko apa mahu ing wong ono iku zaidan tok tambah luwih an hajati saking hajate wong. Ada orang memberi kita tidak begitu butuh dengan barang itu. Zaitan hajati. Fala yakhlu mongko ora sepi. Fala yakhlu mongko ora sepi apa? Imma ayyakuna ana kalane yen to ana apa haluhu tinggae wong. Ima ayakuna ana kalane yen to ana apa halu tinggae wong-wong sing diwehi. Ana iku ana apa hal tinggae wong ana iku al istighala ketungkul disibukkan binafsi kan awak dhewe wong. Dia cara orang yang punya kesibukan untuk diri sendiri, maksudnya ngotor diri, boleh maisah sendiri. Awit takafulu to antakafula awit takafula to nanggung di umuril fuqara ing pira-pira perkara pira-pira urusane wong-wong fakir wal infaqaran awe infaq alaihi min fuqara lima karena perkara fitab ing dalam watake wong sing nampa, wong sing diwehi. Bayane maise mama minarifki sifat welas wasaho ilang lomo. Ada ketika orang itu punya kebiasaan menginfakkan hartanya kepada untuk menanggung urusan orang-orang fakir. Maka fa'ingkana tafsir jawaban tafsir fa'ingkana mengkalaman orang sekolah itu masyhuran dan tungkul lagi disibukkan binafsikan awak dhewe wong hanya untuk diri sendiri. Cara Jawa kepentingan untuk diri sendiri. Masyhuran binafsi fala wajah mengkorang wajah orang dalan itu wujud tidak ada salah.
li akhdihi kedue ngalape wong wa imsaki hilan ngekering to menahane wong. Artinya yo tompo kena ora kena. Ahlihi itu maksudnya menompo. Tapi menahan ya maksudnya ora nompo. Jadi ketika kita diberi, kita sendiri tidak butuh, dan kita hanya kepentingan diri sendiri, ya lagi harus tombok kono berapa. Tapi waingkana lamun ana sapa wong iku mutakafiran wong kang nanggung. Takabul nanggung besokukil fuqara ingkang hak-hake wong fakir. Mengelola orang-orang yang kurang mampu, Kaliakul mongko becik ngalapo sapa wong. Agar ketika diberi hendaklah dia mengambil, mau menerima mazada. Ngalap main perkara zada kan tambah pemaan ala hajatihi hajati wong. Boleh menerima sesuatu walaupun lebih dari untuk kepentingan diri sendiri. Fa innahu rasa temema iku ghairu zaidin ora tambah an hajatil fuqara saking hajate pira-pira wong fakir. Kalau untuk diri sendiri mungkin berlebihan, tapi karena dia menanggung kebutuhan orang-orang fakir, maka itu berarti masih tidak jangan masih ghairu zaidin. Wal yubadilan becik enggal-enggalan sapa wong bilan mah. Lebih baik mengambil, menerima pemberian itu dan segera yubadir enggal-enggal segera. Biklan mah barang-barang yang diterimanya itu segera dilakson maring nasaro pake maring gunake ilahi maring fuqara. Nompo segera dan bagikan kepada mereka. Mobil jumlah kelawan jumlah kelawan global secara keseluruhan. Ziyadah itu mau ditambah. Artinya pemberian yang ketika orang itu diberi itu maka nilainya ziyadah tambah ala qadri hajati ini kira-kira ini kebutuhan. Jadi orang yang diberi itu mungkin dia kebutuhannya sehari 100.000 itu cukup. Pada ada pemberian, padahal dia sudah punya 100.000 itu, maka itu namanya ziyadah ala qadril haja. Wabil jumpa ziyadah itu ala qadril haja itu innama ta'tika angin pesene teko apa ziyadah ing sira. Innama ta'tika angin pesene teko apa ziyadah ing sira ibtilaan karena dadi coba. Balak ila wa nabluukum bisyarri wal khairi. Balak sapa ujian itu baik dengan kebaikan maupun keburukan. Wa fitnatan lan dadi fitnah. Bagi menguji kita. Liyang duro supaya mirsani Allah subhanahu wa ta'ala. Ilaika maring sira. Sebenarnya adalah ujian di mana agar nanti Allah akan melihat ilaika maring sira madza ing apa suci tak malu agawe sira bihi dalam niku ma saja in dalam pemberian atau wa qadrul hajat itu kira-kira kebutuhan iku yaktika teko apa qadrul hajat ing sira rifkon karena welas bika kan sira walaupun kalau kebutuhan kalau sesuai dengan kebutuhan kita yang kita diberi kok kita juga butuh, maka sesuai dengan kebutuhan kita fala taqul mongko aja lali sira. Artinya maka yakti karifon, maka sebenarnya sesuatu yang datang kepada kita pemberian itu rifkan juga
kawelasan untuk kita. Fala takun mongko jalali sira anil farqi saking bedane baina rifqi antarane kawelasan wal ibtila'i lan coba. Makanya kita supaya dapat membedakan ada pemberian itu saya pemberian rifqon apa ibtilaan. Jadi kalau masih sekadar kebutuhan, oh berarti rifqon. Kalau lebih dari kebutuhan berarti ibtilaan, cobaan. Jadi penempatan itu akan memberikan pengaruh pada kita. Jadi katakan rifqon makanya seperti kayak apa itu? Dalam bab lain ya, bab lain ini misalkan dalam bab puasa. Orang puasa tiba-tiba jam sekian ini, loh biasanya sarapan jam 6 mangan, loh mangan kan puasa Ramadan, kali. Ya ketika lupa itu apa bahasa Nabi apa yang digunakan? Ketika orang lupa makan pada bulan Ramadan, innama apa itu? Apa bahasa Nabi? Razaqahullah. Jadi pada dasarnya dia itu diberi rezeki at'amahullah wa saqahu. Innama at'amahullah wa saqahu. Wong kok lali poso-poso mangan. Itu berarti dia diwai manganan karo Gusti Allah. Itu mensikapi itu perlu kita. Makanya ketika ada pemberian itu delok sing nyai sapa. Barangnya apa. Tapi orang butuh cepet. Ora ati sih ya. Gue tak tahu jam 10 tak koreksi sih, tidak boleh kita. Jika ini jam 8 kok, saya tak tahu boleh kok, kamu tak boleh informasi sih, tidak boleh. Jangan malah menyakiti orang yang memberi. Ya kita butuh ini dengan apa? Ya karena sesuatu dan akan berpengaruh pada setiap kita semua. Termasuk konsumsi makanan. Qala Allah Ta'ala Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Inna satune kita ja'alna dadake ingsun ma'ing perkara alal ardi kan ing atase bumi ingsun dadake zinatan ing dadi pepaes atau kebagusan, ada mengatakan jamalan kebagusan lah ke bumi. Dinablahu karena ada nyubo atau nguji balak, nabala ya nablu. Dinablahu karena ada nyimat aili nabluhu. Dinabluhum karena ada nguji kita ing kaum ayuhum dan dinding kaum itu asal lebih bagus apane amalan-amale. Jadi zinatan itu bukan berarti hiasan-hiasan hanya sawang-sawangan kok, maksudnya ya jaman kebaikan. Maka balak suatu kebaikan itu malah justru kalau dalam bahasa ahli akhlak itu lebih berbahaya. Baik. Ketika kita mendapatkan suatu kebaikan dari Allah itu, kita lebih butuh rahmat Allah dibanding ketika kita diberi cobaan berupa musibah. Musibah itu cenderung orang itu rasa atau cenderung banyak mudah menyadarinya bahwa itu cobaan Allah. Mengoloro itu kan cenderung ya Allah. Kita ya Allah, ya Allah ya. Walaupun bahasanya hanya sambat-sambat, tapi mau nyebut ya Allah itu sudah baik. Tapi bagi orang yang mendapatkan kebaikan, menyadari itu dari Allah itu, menyadari bahwa itu adalah satu cobaan atau ujian itu butuh kesadaran yang kuat. Hanya kecenderungan kebaikan itu membuat orang tidak menyadari.
Tahrimu soal itu mesti lagi harame njaluk. Min ghairi daruratin saking tanpa darurat. Adabul muntari lan adabe darurat tidak dalam kondisi terdesak. Wa adabul muntari lan adabe wong kang kebentel, kepeksa. Ilaihi maring soal. Paling jaluk. Jaluk macam model berang-berang. Macam jaluk sing rada kelas elit yang proposal. Nganggone proposal. Nah, jadi lagi tidak baik memakan harta minta-minta. Jadi nolong wong kok penggaweane jaluk. Iki awake dhewe diwai itu tidak baik, termasuk apa sesuatu yang tidak baik untuk itu. Saya kira ngono ki piye kira. Ono ada. Ayo kiyane gamplopi jaluke wong-wong. Kanggo gamplopi Pak Yai ini. Pak Yai seneng wae ya. Padahal ku itu ya proposal. Ya wallah. Itu jowe. Ada kanjeng Nabi Muhammad. Nabi sing buat gawe kok hasil kerja sendiri. Ilmu rasul ana usune kelakuan iku kot waroda temen wis tumeka. Apa manahin pira-pira larangan. Kathiratun kakeh manahin manahin kathiratun kakeh. Visuali dalam jaluk ada larangan-larangan, jauh-jauh larangan tentang meminta-minta. Watasdidatun lan ngebot-ebot hal-hal yang memberatkan, menganggap sesuatu yang tidak baik. Qala dan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, manute sapane iku saala njaluk sapa man. An-ghaniyin atau an-ghina ya, an-ghina ando saking sifat sugih fa inna ma yastaksiru mongko angin mestine amrih ngekehake sapa man. Dia sebenarnya memperbanyak minjamri jahannama saking mawa bara api. Mawane neraka jahanam. Alhamdulillah. Begini itu maksudnya saking semuki. Ora butuh jangan iki iso makan, iso yang golek penggawean, tapi meminta-minta. Sejen sebenarnya dia seperti mengumpulkan bara api neraka. Wawan tu sapane wae ku salah njaluk sapa man lahu kang iku keduwe man ma utawi perkara sesuatu yughni kang nyukupi apa maing man. Dia cukup tapi njaluk-njaluk. Jaa mongko teko sapa man. Maksudnya kan teko yaumul kiamat itu dalam dina kiamat. Dina kiamat kan sesuai bahasa Nabi menggunakan jaa. Dia akan pasti datang pada saat itu bahwa juhu hale utai wajah man. So dina kiamat wajah apa? Wajah iku azmun balung ya takok kang gemleduk suara tulang yang tidak ada dagingnya gemleduk ya takok azmun wajah iku azmun balung ya takok kang nyuara gemleduk apa azmun
walesa hale ora ana iku alaihi azmun ora ana pelahmun daging. Dadi wajahe kaya tengkorak. Tekan jaluk-jaluk jan-jan cukup kan jaluk-jaluk. Wajahe sampeyan dina kiamat kaya tengkorak. Sak durunge mlebu diputus mlebu neraka atau mlebu swarga. Terus kondisinya sudah macam-macam itu. Nah, sebagai bentuk anunya. Bila dengan dalam lafaz akhar kang liya. Dan hadis-hadis macam dawuh-dawuh ini kan seperti sering kita sampaikan bahwa nggon-nggone dhewe-dhewe. Ana hadis kanggone wong pemberi. Ana hadis tepate kanggo orang yang meminta-minta. Pertama ini kanggone wong njaluk-njaluk aja ngono. Makanya dulu itu pernah Mbah Bisri yang mengatakan Mbah Bisri Mustafa, bapaknya Gus Mus. Dulu beliau bapaknya itu kuyai tapi kan ya termasuk bahasanya sering menggunakan cerdik lah. Cerdik. Jadi ketika ada pembagian sesuatu waktu itu ada membagi sesuatu barang. Kemudian ternyata baik orang barangnya tidak banyak tapi orangnya datang banyak. Ya mereka kan ya orang sing butuh, orang sing ora butuh. Akhirnya boleh beliau ini tak baginya aku wae. Terus bagi gue ra iso wae. Barangnya sithik sing teko pirang-pirang sing njaluk. Sing bagi aku gampang. Ini tak bagi aku. Bagi. Sebelum bagi dijalilingi niki. Wis sapa sing wong kuwi ora wis janjane wis cukup kok isih njaluk. Somben ning teropone kono ya. Ora ini kayak jerangkong. Akhirnya orang yang merasa cukup ora gelem. Akhirnya mundur, ora wani njaluk. Wah, jangan. Somben aku jadi kok jerangkong. Jadi yang merasa cukup akhirnya tidak mau. Akhirnya malah cukup. Sebab karena yang merasa cukup tidak mau minta. Nah, cara ini pemerintah arep tentu bagi bantuan tunai dijalilingi nek ben ora wong mampu-mampu royokan bareng-bareng karo yang tidak mampu. Wah iya ya, aku janjane cukup pas aku malu-malu njaluk girik BLT. Bantuan langsung tunai. Sekarang itu sudah tidak peduli. Nah, dari Kanjeng Nabi ada 4 mutiara pemberian Allah yang itu sebagai mutiara bekal bagi orang yang sangat berharga. Tapi sekarang sudah rusak. Di antaranya al-haya, rasa malu. Malu hilang. Nggak peduli. Yang penting itu BLT, sementara untuk bingkisan. Kita tuh cukup atau enggak peduli. Wafilah bin akhir orang itu dalam lafaz akhir kang liya dalam kalimat dawuh hadis yang lain. Kanat utawi dawuh kanat ana apa mas'alatuhu jaluki wong. Jadi orang yang cukup meminta-minta maka meminta-mintanya itu ibarat khudusan. Ana iku khudusan dadi apa? Natoni. Ora kok nyakar cara wong nyakar-nyakar natoni wa katuhan tegese natoni fi wajhi dalam wajah wong. Yo musuh ben rupane wajah yang di hari kiamat wajah-wajah kaya wajah wong terluka. Nah, niteni di hari kiamat itu kan semua anak dati tenani kabeh. Waktu kandak kayak Kanjeng Nabi, sok ben arep milih umatnya,
Apa saged kan Nabi jenengan umat jenengan ya zaman sampai hari kiamat mungkin gak miliaran juga. Nitenane piye gampang. Papan sing wajahe mencorong wonge bekas wudu. Kumpul-kumpul padang-padang wajahe kumpul dhewe-dhewe. Ora masalah. Biar pula orang yang punya perilaku jahat-jahat tertentu ya ono kodene dhewe-dhewe. Tandane dhewe-dhewe. Wa hadil alfadzu iki pira-pira lafaz. Lafaz hadis dawuh. Iku sharihatun pertelo. Jelas fit tahrimi dalam ngaromake soal, ngaromake njaluk wa tasdidi lan ngebot-ebot njaluk. Memberatkan dalam arti hukum sangat buruk meminta-minta. Wa kana Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muru perintah sama bi katsirun dan akeh banyak memerintahkan bita'affufi kelawan ngerso saking ngerso ta'affuf anis soali saking jaluk. Maka orang baik atau orang bekerja, orang berusaha niati yuridu ta'affuf anis soal binora dadi wong jaluk-jaluk. Omong kaya orang Islam kita enggak apa-apa. Ono kadang ribet dungo iki kok njaluk rezeki to. Ora apa-apa njaluk rezeki ku pangeran. Sing njaluk pangeran aja ngasih gantungke makhluk. Aja ngasih gantungke makhluk. Itu enggak baik. Itu orang malah penghasilannya golek kehidupannya malah madepe ning gone makhluk. Itu malah rapi. Madepe pangeran. Dungo ora apa-apa. Sing diwaca kok waqiah wae. Ya apa-apa. Daripada malah kok umandel karo makhluk ini malah rapi. Itu istilahnya ada bahasa manitakala ala zati ghairi tolak judu. Baik secara verbalnya itu mungkin gumantung makhluk dalam hal kehidupan maupun gumantung makhluk dalam hal lain secara amaliyah. Itu gantung ke manita kala adalah zati khairi tolak. Wong sing gantung ke sangune wong liya ya akan banyak mengalami kesulitan. Arep lunga kok melu arone dia lunga. Yang di duit orang duit lah, koncoku buat duit lah, koncoku, ya sangu dewi ya jadi koncoku. Karena koncone kentean ya, ada dewi kesulitan. Jadi nak koncone turah-turah. Sama dalam hal amal juga begitu, kita harus masing-masing punya kreasi, punya himmah yang kuat sendiri-sendiri. Ya Nabi dawuh karo putrine ya Fatimah ikmali wa inni la ughni anki minallahi syai'an. Ya Fatimah kamu beramal, aku tidak bisa, jangan membanggakan saya, jangan mengandalkan saya, kanjeng Nabi. La ughni anki minallahi syai'an. Aku ora iso nyukupi awakmu di depan Allah Taala. Kamu amalmu sendiri-sendiri. Itu di luar ya, bukan berarti kalau begitu Nabi tidak memberi syafaat, tapi awake dhewe syafaat ala rasa kakak amal maksud Nabi syafaat itu iya nak katut itu syafaat. Wa sami'alan mireng sapa Umar radhiyallahu an. Sailan ing wong njaluk. Yas'alu kang lagi njaluk sapa sail ba'dal maghribin dalam sause maghrib. Bar maghrib ana wong njaluk. Sahabat Umar pirang pakola mengkodawu sapa Umar liwahidin maring wong suci mingkawi saking kaum sahabat Umar asyirajul pasha asi awe mangan sore karena maksud kondisinya sore malam asya itu makanan sore
Fa'asyi ngawew panganan sira, awew panganan sore sapa sira ar-rajul ing rajul. Kemo lanang ke karo panganan. Fa'asyahu moko aweh panganan sapa wahid hu ing rajul dan diberi dia. Di roti lah. Suma sami'ahu moko mireng sapa sahabat Umar hu ing Sa'il. Sanian dalam ambar kaping pindho. Lho kok isih krungu swara jaluk-jaluk meneh. Ya selalu kali jaluk sapa Sa'il wong kang jaluk. Faqala mongko dawuh sapa sahabat Umar. Alam aku la ka asyrajul. Alam aku lan ta durung ngucap sira ala kamaring sira asy. Awe mangan sore sira awe mangan sira rasul ing rajul. Kapan mus kondo kai pakanan. Qala matur sapa wahid seseorang dari kaumnya sahabat Umar. Qad asyaituhu temenus aweh mangan ingsun hu ing rajul. Sudah saya beri makan. Panadzoro mongko mirsani Umar Faidan mongko nalikane nadzoro dicek langsung orang yang minta-minta dipanani. Panadzoro mongko mirsani Umar sahabat Umar Faidan mongko nalikane nadzoro tahta yadi iku dalam sak ngisore tangane wong isi Sa'il sing njaluk-njaluk. Ternyata di tangan peminta-minta itu makhlatun utawi kantong. Kantong mamluatun kang kebak apane khubzan rotine. Orang Indonesia ini ternyata buntelannya itu sebenarnya duit. Rakasnya itu berapa juta ya. Jaluk-jaluk kok. Gak mungkin bisa digembal sebenarnya duit jutaan. Pegawai ini kadang-kadang jam iso jam mau berbeduk bang store bang orang minta sekarang udah store bang ya katanya awal tapi memang itu sudah masuk di sini banyak orang tahu kan. Ini esok mangkat, bapaknya, ibunya, anaknya kerja ya kerjanya mandek di perapatan, wilayah-wilayah. Bisa motoran, bisa beda motor macam-macam bis. Pengambilan gampang, jalur-jalur. Faqala mongko dawuh sapa sahabat Umar. Setelah diketahui ternyata dia bawa banyak makanan. Lasta sa'ilan, lasta ora ala sira iku sa'ilan wong kang njaluk iki dudu peminta-minta. Walakin nakata tajirun, walakin nakata sira iku tajirun pedagang. Iki pedagang jenenge ora njaluk-njaluk. Suma akhadha mongko ngalap sapa sahabat Umar mengambil al-mahlata ing kantong wa nasaraha nyebar-nyebar sapa diora arek dibuai sapa sahabat Umar ha ing mahlah baina yadai ibilin baina yadai iblis sedekah dalam ngarepe untuk sedekah untuk zakat wa darabahu lan mukul sapa Umar hu ing Sa'il wong kang njaluk mau bitbukul bitur roti kelawan semeti pemukul kecil. Waqala dawuh sapa sahabat Umar la ta'ud ojo baleni sira. Jangan ulangi lagi. Ini sepintas kan tindakan spontanitas ya mungkin tidak terpikirkan tapi jangan dikira begitu. Jadi walaupun kelasnya kelas sahabat Umar. Apalagi makanya kalau Nabi itu apapun tindakannya itu harus dianggap sebagai satu tuntunan. Tindakan Nabi ya sunnah Nabi, pembiaran Nabi ya dianggap sebagai sunnah Nabi. Jadi, karena apa? Nabi mendiamkan berarti itu boleh. Gitu. Sama sahabat juga begitu. Sahabat tindakan ini bukan spontanitas karena emosi itu dulu bukan. Ya walaupun juga punya emosi namanya orang, tapi beliau juga punya sandaran. Kan itu di belakangnya.
walau la anna su'alahu walau ala anna su'alamun ora ana sak temene jaluke sa'il, andaikan meminta-mintanya seorang peminta-minta tadi iku kana ana apa soal iku haraman haram. Kalau orang minta-minta itu andaikan saja tidak dianggap haram, lama dorbahu, nah ini lama dorbahu mongko yati orang mukul sapa Umar ing sa'il. Nah itu tidak haram, tidak mungkin Umar akan memukul. Beliau memukul karena beliau berbuat sesuatu yang haram. Nah, itu maksudnya gitu. Wala akhadhan orang ngalap sapa wala lama dorba wala akhadhan orang ngalap sapa Umar makhlatahu ing kantonge sa'il, kantonge peminta-minta tadi. Wa inna mastajaza maksudnya menangaki sapa Umar membolehkan zalika mengkono ahdu mahlah. Kenapa beliau sampai mengambil kantong isi makanan tadi kemudian dilempar di depan unta sedekah? Inna mastajaza yang bisa menang yang memperbolehkan sapa Umar zalika mengkono ahdu mahlah tonjipuk kantong si pakanan tadi radhiyallahu anhu likonihi karena ansar kelakuan likonihi karena anane kelakuan iku lahawus pertelo lahu kedhe sobat Umar fihi dalam kono sa'il indah peminta-minta pertelo apa anahu sak temene sahabat Umar iku ra'ahu mirsani sapa sahabat Umar hu ing sa'il ing wong kang njaluk dipirsani mustaghnian hale ora butuh, mustaghnian hale ora butuh anis soali saking jaluk. Janjane dia termasuk orang yang sudah tidak butuh minta-minta karena sudah banyak rotinya, makanannya sudah banyak. Wa alimalan perso sapa Umar, ngerti sapa Umar ya anaman satune wong atau hukang aweh sapa man hu ing sa'il wong sing njaluk ana mantakne wong atau hukang aweh sapa man ing sa'il syai'an suci-suci orang yang memberi peminta-minta fa inama atau mongko angin mesti aweh sapa man hu ing sa'il. Orang yang memberi peminta-minta pada dasarnya dia memberinya ala tiqati annahu fa inama atau mongko angin mesti aweh sapa man ing sa'il alat tiqati anawnya sen yakinake sak temene sa'il sak temene wong kang njaluk iku muhtajin hajat. Ana alat tiqati anawnya sen katake to yakinake sak temene sa'il iku muhtajin wong kang hajat. Wong kang njaluk diwehi saya butuh. Waqat kana temen ana sapa mung si sa'il iku kadiban goro, ternyata dia bohong. Nyatanya dia membawa makanan banyak. Maka falam yadkhul mungkaram rebu apa syai sesuatu yang diminta itu, yang dibawa oleh peminta-minta yang banyak itu. Falam yadkhul mungkaram rebu apa syai iku fi orang rebu fi milkihi dalam miliki sa'il. Fi milkihi dalam miliki sa'il. Berarti barang roti-roti yang banyak yang dimiliki karena jadi di luar kecukupannya, di luar kebutuhannya itu dia termasuk bukan miliknya. Karena apa? Dianggap bi ahlihi kelawan jalu'i sa'il atau ngalape sa'il ngalap ma'at talbisi sartane talbis itu ngawur, sembrono ngawur. Ada dengan cara yang tidak benar. Wong duwe kok sik njaluk iki barang cara wong iki hapus-hapus. Kowe kejane njaluk mestine kan butuh, tapi ternyata kamu ndak butuh, berarti kan ngapusi. Lah hasil ngapusi iki barang sing bukan miliknya, maka oleh sahabat Umar dibuang. Wa asura lan dadi angel apa tamyizu zalika misahake to bedakake mengkono syai barang
bedakake mengkono barang. Iki mung sing ngeki sapa? Nangel sulit. Waradduhu lan balekake balang, balekake dalik ila ashabi maring pira-pira wong kang duweni dalik. Ternyata diberi itu sudah banyak. Berarti itu milik orang lain, bukan miliknya. Belekke kudune. Artinya kudune dibelekke nah, karena menghapusi. Masalah jaluk-jaluk iki sing ngeki kan punya keyakinan bahwa dia butuh, ternyata dia tidak butuh, berarti ngapusi. Kalau ngapusi berarti barangnya kudu mau balik ke sing duwe, ya balik ke sing duwe kangelan. Id la yu'rafu krana ora diweruhi. Sapa ashabu pira-pira wong kang duweni syai, wong kang duweni barang mau bi ayanihim kelawan kahanane ashab. Si A si B-nya kalau siapa ndak tahu. Wong sing eroti pirang-pirang sapa wae lali ngerti. Berarti itu barang yang bukan miliknya. Maka bagi yang mau tetap apa ma perkara. Ilami sih belum. Lama alifnya 1 atau 2? 1. 2 atau 1? Oh 2. Oh no. Pabakia mongko tetep apa mengkono dalik jenis syai'an tadi sesuatu yang diminta dia itu barang-barang itu. Pabakia mongko tetep apa dalik jadi tetep malam hale dadi bondo la malika kang orang pemilik iku mujud lahu kedue mal. Maka barang roti-roti yang tadi itu berarti hakikatnya menjadi barang yang tidak bermilik. Karena pemiliknya siapa dan menggolek-golek jaluk sapa kan tak kangelan. Beda-beda no sih. Memisah kok untuk mengetahui pemilik tadinya siapa. Makanya termasuk barang yang tidak bermilik. Malan halidan bondo la malika orang pemilik wujud lahu kebimal. Maka fawajaba mongko wajib karena tidak ada pemiliknya, fawajaba mongko wajib qasarfuhu ngalahake mal utawa nggunakake mal ilal masalihi maring kebagusan. La wa ibilu sedaqati utai onto sedekah. Wa ala buhalan panganane sedekah, panganane ibil sedekah. Unta zakat, nanti unta yang sebagai zakat dari orang-orang. Dan memberi makannya unta zakat iku minal masoleh wis setengah saking masoleh pero kebagusan. Nah wis kakake unta wae jadi dasare. Jadi ora kok karena emosi terus buai ngarep kewan, bukan. Karena berdasarkan itu jadi cara diruntut kebenaran tindakan Umar itu karena beliau menganggap dia tidak butuh minta-minta karena dia sudah cukup barangnya kayak minimal dia sudah bisa mencukupi untuk dirinya. Nah barang yang banyak itu karena dianggap sebagai kok sampai itu barang pirang-pirang berarti dia ngapusi uang. Caramu ngapusi uang. Nah, karena ngapusi itu barang ini berarti barang udah dibelekno. Lah belekno kangelan. Wong sapa-sapa nang wae. Karena kesulitan maka terlalu dianggap barang yang tidak berpemilik. Maka kudu digunakan ditasarufkan pada hal-hal kebaikan. Nah, di antara hal kebaikan kuwi ya mangan unta-unta sedekah kuwi ya ngono. Dikekno unta sedekah. Cara runtute tindakan Umar itu. Supaya kita tidak terus seakan-akan menilai emosi udah dibuat dipakai kewan-kewan itu. Jadi orang yang ilmu kudu ini jadi mestinya kita bersikap juga seperti Arab menerima pemberian ya kudu ngilmoni. Kita meminta ya ngilmoni sesuatu. Naam ya benar. Yubahu diwenangake diperbolehkan. Apa as-soalu njaluk bil darurat ning kan darurat. Karena darurat. Au hajatin to hajat. Muhimmatin kang penting. Qoribatin kang nyepaki minal darurati saking darurat. Atau sangat butuh yang mendekati darurat. Daruratnya benar-benar tidak bisa.
tidak bisa mengupayakan sendiri selain meminta. Darurati mongko te darurat iku kasualil jai kaya njaluke wong kang luwe. Ada orang yang lapar kemudian dia minta. Oleh meminta sesuatu itu indah khaufihi nalika wedine jaek. Kuwatire jaek, kuwatir wedi ala nafsihi ngatasi awak dhewe jaek. Kuwatirake mautan ing mati au maradun kala. Nek aku ora mangan loro bisa dadi pati kematian. Arep golek usaha ora mungkin waktunya mendesak. Tidak memungkinkan njaluk wong. Nah itu darurat. Atau orang yang mungkin secara fisik tidak memungkinkan untuk bekerja, berusaha. Wa so'alul ari utahe njaluke wong kang wudu, ari wong kang orang jek berpakaian. Wa badanuhu halimte badane ari ku maksufun den tutup. Maksufun den buka. Laisa kang ora ana iku ma'ahu sartane ari apa ma barang pakaian. Yuwarihi kang nutupi apa ma ing ari utawa ing badane. Artinya dia tidak punya apa-apa pakaian kecuali yang dia pakai. Kalau wongnya ngomong nganggo sarung tok, apa itu luring ligo, tidak berpakaian, tidak pakai baju macam. Nah bahwa temung kono soal, iku mubahun menang. Bagi orang macam itu meminta boleh, madama selagi dilanggeng puasa, ilu wong kang jaluk. Sekira peminta-minta itu iku ajizan apes tidak mampu anil kasabi saking nyambut gawe. Fa innal qadiru karena wong kang kuwasa wong ora mampu anal kasbi nyambut gawe wa huwa hale ora mampu bekerja wa huwa hale utawi wong to al qadir iku batolun wong kang nganggur tapi ndak mau usaha. Iku laisa ora ana iku lahu kedue wong al qadir ora ana lahu kedue al qadir ora ana apa as-su'alun jaluk. Dia tidak boleh meminta-minta karena masih mampu tapi dia tidak mau kerja. Illa inni dastasraqa illa idastaghraqa kejaba nalikane ngentekake. Illa idastaghraqa itu kejaba nalikane ngentekake apa talabul ilmi golek ilmu ngentekake awqatahu ing pira-pira wektune wong al-qadir. Dia mampu berusaha, tapi karena dia menekuni ilmu sehingga waktunya habis untuk menekuni ilmu, nah itu termasuk kategori boleh. Jadi kenapa santri gue proposal, santri karena menekuni ilmu lagi proposal kenapa? Wa amal mustaghni ana penting wong kang cukup. Wa amal mustane wong kang cukup, wong kang sugih, wong kang cukup. Wa huwa mongko te mustane iku alladzi wong ya tlubu kang njaluk utawa kang murih membutuhkan sapa ladzi sya'an wiji-wiji. Wa indahu khaliqu ing dalem sandinge ladzi. Wa indahu khaliqu ing dalem sandinge ladzi misluhu te padane syai'. Dia sudah punya sesuatu itu. Tapi membutuhkan wa amsal misluhu wa amsaluhu lan pira-pira padane syai', bahkan yang dia punya tidak hanya satu, lebih dari satu. Ada dia dianggap sebagai cukup. Maka fasu'aluhu mongko utawi jaluke mustaghni iku haramun haram qat'an kelawan mesti wa amal muhtaju wa